Apanya yang burik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam seluruh para penikmat misteri, pecinta misteri. Jumpa lagi bersama saya Ian, kreator YouTuber Misteri Noob, yang dimana saya sangat mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian semuanya yang sudah mensupport Kang Ian dan seluruh channel-channel yang ada di Banjar. Dan tentunya Kang Ian memohon maaf bila ada salah-salah kata yang diungkapkan selama penelusuran dari pihak channel-channel Banjar, karena manusia tidak pernah salah, tidak pernah luput dari salah dan dosa ya teman-teman. Mari kita sama-sama sibuk untuk mengomentari diri sendiri, introspeksi terhadap diri sendiri, jangan pernah jadi Tuhan buat orang lain, dan tidak ada salahnya mari kita saling mengingatkan satu sama lain. Dan di penelusuran pada malam hari ini Kang Ian membuat secara record yang dimana nanti akan diunggah di bulan puasa nanti, dan semoga teman-teman semuanya di bulan puasa nanti diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan semoga di bulan puasa nanti kita sama-sama bisa berdoa ya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya semoga cepat-cepat pandemik ini cepat berakhir, Covid ini cepat hilang dari muka bumi ini, biar nanti bisa menjalankan ibadah sholat taraweh ya teman-teman. Di sini saya bersama Aldi IB Official dan Randy Batman, dan kita akan mengungkap sebuah fenomena yang dimana di sini ada salah satu cerita. Banyak sih sebetulnya ceritanya ya Ren, banyak banget di sini ceritanya geng. Jadi di tempat ini ada tukang kerupuk yang dimana dia balik sekitar jam 8-an. Jadi tukang kerupuk itu dia asli dari orang Sukamanah di kota Banjar atau Cogreg ya teman-teman. Dia pulang sekitar jam 8-an, terus di jalan di jalan raya ini terdapat, jadi si tukang kerupuk itu bercerita dia habis pulang dari arah Cimaragas melalui jalur Warung Buah masuk Priagung teman-teman, terus lewat sini jam 8-an itu melihat sosok pocong yang bergelantungan di pohon bambu yang di depan sana. Dan itu pocong jamet itu mah. ya bisa jadi. Dan itu bukan baru sekali aja teman-teman. Nah, dialami juga oleh anaknya. Jadi di waktu yang berbeda, anaknya itu dia habis ngapel dari arah Cimaragas, nggak tahu dari arah mana, nggak tahu dari tepatnya di sebelah mana-mananya. Nah, dia juga anaknya di depan kan ada makam Cina tuh. Ya, ada sosok pocong yang berdiri tepat di gapura makam Cina, sehingga Yang lagi nyender kan? yang nyender itu. Nah, itu tiba-tiba si anak tersebut ngegas, untung remnya nggak diblongin. Biasanya kan cara bagaimana dimensi lain mengganggu manusia-manusia atau menakut-nakuti dengan cara yang berbeda-beda, geng. Seperti itu. Bisa jadi rem bisa dibuat blong karena banyak fenomena-fenomena yang ada di Kota Banjar, termasuk di daerah Tepung Kanjut atau jalan mana, Ren? Tepung Kerta. Ya, Tepung Kerta itu banyak juga fenomena yang dimana mobil loss, remnya nggak ada, jadi masuk ke jurang. Tapi itu udah lama ya kejadian seperti itu. Untuk tahun-tahun ini alhamdulillah kondusif, dan jalanan rayanya itu udah di apa kayak macam dibatasin gitu, jadi nggak masuk ke jurang kalau misalkan kayak macam jatuh dan sebagainya. Nah, gengs, kita akan masuk ke dalam ya untuk mengetahui sebesar dan sehebat apakah tempat ini ketika kita eksplor langsung bertiga. Namun nanti di dalam sana nyambung ya Kang Ian, maksudnya nyambung dalam arti dulu kan Kang Randy pernah sama Kang Ian masuk bambu ini, terus ada pocong kok. iya, tapi itu kan udah lama banget udah kan. lama banget, tapi nyambung kan. Cuman langsung. cerita dari dari tukang kerupuk itu kan baru dengar sekarang nih. Gitu kan, berhubung kan yang mengalaminya itu orang jauh tuh gitu kan, bukan dari kampung sini gitu kan. Nah, kebetulan bercerita dengan kita gitu ya, maka dari itu sehebat apakah nanti fenomena interaksi yang ada di area sekitaran sini, kayaknya dia merasa diomongin, jadi Sumpah ya itu pocong jamet. Yang kayak gini nih kan, pocong nggak ada apa namanya, nggak ada di Italia di sini jadi gini. kirain pocong Pak Boy. Pocong jamet.
kayak gitu ya teman-teman. Ya ini pohon pisang kenapa tumbang? Oh berarti didudukin pocong kayaknya jadi tumbang. Jadi gitu teman-teman ya. Nah tepatnya di sini nih di pohon bambu ini nih yang bapaknya dia ngelihat sok pocong di bergelantungan di sini di pohon bambu ini. Dan bukan hanya sosok pocong aja yang pernah melihat dari sebagian pengendara yang lewat sini itu banyak sekali teman-teman ya. Karena berhubung kita itu hidup di Indonesia, yang sering nampak itu kunti dan pocong teman-teman, seperti itu. Kalau sosok hitam itu kan tidak terlalu apa ya, karena berhubung malam dan gelap pasti tidak terlalu ngeh bagi sebagian pengendara walaupun ada sosok hitam besar gitu kan. Nah di sini kita nanti akan membuat suatu permainan dengan cara membakar dupa. Berhubung di sini banyak sekali nyamuknya dan aku tidak menggunakan jaket. Dan hari ini tuh kita tidak membuat video penelusuran secara live streaming. Karena tadi kita masuk di 2 lokasi pada hari ini. Lokasi pertama ya. Bahkan kita satu malam itu kan bisa 4 lokasi. Bisa 4 lokasi atau 3 lokasi yang kita buat dalam satu hari itu untuk persiapan diupload di bulan puasa nanti, gengs, seperti itu ya. Nah kita bakar dupa dulu lah. Nih dupanya. Oke. Kita bakar dupa dulu di area sekitaran sini, gengs. Di sini tuh dulu sempat terjadi fenomena pingsan waktu Kang Agus ya. Coba kita bakar di area sekitaran sini. Sebetulnya media dupa itu bukan sebuah kepercayaan untuk memanggil makhluk dari dimensi lain, tapi melainkan kita hanya membuat suatu permainan. Jadi jangan pernah coba-coba eksperimen, jangan pernah coba-coba untuk melakukan seperti ini. Sebetulnya semua barang sesuatu barang yang kita miliki kalau misalkan digunakan untuk bermanfaat ya insya Allah bermanfaat. Kalau misalkan dipakai buat kejahatan ya pasti nanti jadinya akan negatif teman-teman. Ada suara gogol rosakan gitu. Sebentar ya, ini kita melakukan sebuah pembakaran dulu. Tujuannya untuk saat ini kita bakar untuk menghilangkan nyamuk dulu aja lah ya. Sebagian orang mempercayai bahwa dupa bisa dijadikan untuk media ngasih makan sosok goib, katanya seperti itu. Tapi untuk saya sendiri memiliki dupa ini bukan dari hasil beli, tapi melainkan dikasih dari subscriber yang dimana dia mendukung atau mensupport channel-channel yang di Banjar ketika live streaming agar bisa menyalakan dupa tersebut teman-teman. Thank you buat kalian semuanya yang sudah mensupport kita di Kota Banjar. Oke, mantap. Mana ini? Kita langsung? Ya kita keliling-keliling aja. Kita kan udah berada di lokasi dan bila mana ada sesuatu tinggal kita sampaikan. Apakah malam ini kita akan mendapatkan sesuatu yang bisa nanti kita upload di bulan puasa? Dan bila mana tidak ada sesuatu yang seru, mending nggak usah upload apa ya. Ini ada kayak macam saung untuk peristirahatan dan masih terdengar suara motor kesana kesini. Biasanya jam segini itu dari arah wilayah kampung sana itu pada berangkat kerja ke pabrik teman-teman, jam-jam segini itu karena ini udah larut malam. Citro janji.
Aku sih, Nggak kepotong-potong, soalnya yang saya itu cuma durasinya itu 10 menit ya. aku tuh punya feeling nggak akan muncul apa-apa, geng. Karena lampunya terlalu banyak. Tapi nggak apa-apa. Kita ingin menguji seberapa nob, Nah, gitu kan? dia emang no banget itu, pocong itu no. Jangan disebutin pocongnya. Nanti dia marah loh sama Kang Aldi. Nggak apa-apa, marahin lagi. Purun, ya kan? Jadi, ya, ini nggak ada live chatnya, mohon maaf ya. Ini agak sedikit lumayan berani, gengs, dalam posisi seperti ini. Ya, aja serius sih, kita berani karena bertiga, geng. Kalau hanya sebuah kunti ya mungkin kita paranin, geng. Ya, tapi kalau Ocong nggak tahu, aku sendiri nggak berani sih. Itu musuhku banget, takut nyembur, bro. Ya. Karena pocong kalau udah terbang di atas gitu kan, itu kayak yang gitu, teman-teman. Ngemplun. Kayak yang lagi nari. Aku sih ini lebih kayak macam apa ya? Tahu nggak, kayak macam air beriak, bukan berarti tanda tak dalam. Iya ya, itu ya peribahasanya. Terkadang kita merasa tenang, merasa nyaman, merasa enjoy, tapi sesuatu sudah mengintai pergerakan kita yang berada di area sekitaran sini. Kang Ren, kalau nggak salah di bawah sana itu kan kayak ada jalur setapak. Apa kita nyoba ke sana dulu? Terus di atasnya itu kayak ada pohon apa ya, cangkaleng teh apa, kolang kaling ya, kolang kaling, aren sagu. Nah itu berarti jalan mana, Kang Ren? Sini aja. Enggak, yang di belakang pohon bambu itu ke sana? Ini ke sini aja. Oh, ke sini, ya udah. Ya. Siapa tuh, saya mah nggak disapa tuh. Aku terkadang heran kenapa orang-orang yang pernah diganggu atau pengendara-pengendara yang pernah diganggu di area jalan raya dekat sini. Astagfirullahaladzim, serius. Nggak tahu ada buah apa yang jatuh kok ngabaralak kayak pasir dilempar ke area pohon bambu. Ini kalau kita sekejap mata itu ini kayak sosok hitam, teman-teman. Cuman ini bukan ya. Ini pohon sagu yang Udah tumbang. tumbang ya. Ada aja momen mengagetkan. Ini bertiga tapi ada aja yang interaksi gitu loh. Citro janji banget ripu si poci. Aku rak kuat mangan terasi. Wis telung dino mangan karo daging sapi. Itu terdiri dari pohon bambu yang melengkung ya, Melingkar. melingkar ya. Jadi gambar. Lihat di bagian atasnya, semua kita berada di tengah-tengah area pohon bambu, dan Kang Ian mau nyoba ke area bagian bawah karena di bagian bawah itu terlihat kayak semacam agak sedikit pasta, creepy, enjoying. Ada suara dari jauh. Serius, aku mendengar itu suara apa ya? Ada suara dari perkampungan kah di sana? Tapi agak sedikit jelas juga sih. Radio atau apa ya? Ini lumayan sih. Oh shit man. Apa tuh?
Jadi buat teman-teman kemanapun kalian pergi ya teman-teman, selalu berhati-hati apalagi yang pulang malam. Yang pertama perlu diwaspadai keselamatan kalian dari tindakan-tindakan kejahatan yang selalu ada aja yang terjadi di berita-berita, entah itu pembegalan dan perampokan dan sebagainya. Begitu juga ketika kalian melintas di jalur angker yang dipercaya oleh masyarakat setempat. Terkadang di jalan-jalan itu banyak sekali orang-orang yang kecelakaan, mungkin karena ketidakhati-hatian dipikir secara positif. Dan yang kedua bisa jadi itu kelalaian kita karena kita kurangnya keimanan dan ketakwaan kita terhadap Yang Maha Kuasa, atau kita sedang melamun banyak masalah. Makanya kalau misalkan sedang berkendara itu jangan sampai nanti kita sedang berkendara itu jangan sampai kita dalam keadaan posisi emosi, banyak masalah sehingga kita tidak fokus dalam berkendara. Terkadang namanya orang-orang yang ada di Indonesia ketika ada kecelakaan di jalan secara tidak wajar alias tidak ada tabrakan, tapi tiba-tiba motor jatuh atau mobil oleng, bisa banyak yang dikait-kaitkan dengan hal-hal mistis teman-teman. Tapi itu sesuai dengan kepercayaan masing-masing, kita tidak bisa melarang dan kita tidak bisa juga menahan mereka untuk tidak percaya ya. Bagi yang percaya silahkan percayai, bagi yang enggak ya silahkan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Untuk saat ini pergerakannya baru kayak macam lemparan pasir tadi aja teman-teman. Ya kan aku juga bilang kan, mungkin ini bertiga, jadi tidak ada interaksi yang begitu ini. Mungkin kurang malam. Oh, kita ini udah mau dini hari kok kurang malam gimana? Iya kan? Ini kan udah kita udah mau dini hari. Kamu kayak tenang tuh kamu aku kayak macam merasakan sesuatu yang tidak begitu nyaman. Entah tempatnya yang noob entah kitanya terlalu kebanyakan ya geng, bisa jadi karena kitanya terlalu kebanyakan juga. Ada suara ya Ren? Nggak tahu suara dari perkampungan, suara radio atau apa, aku nggak paham. Ada suara tangisan ya? Tapi kita ada suara tangisan, geng. Sebetulnya mereka itu mungkin sudah ada di area sekitar kita, tapi sebelah sini mungkin. Itu apa? Kayak pocong. Iya benar. Kayak pocong mungkin.
Naon eta? Hah? Iya. Ren. Kang Aldi, ieu kunaon kelak. Tendela, ieu na. Apa na? Mulan awak mah sumpah. Hah? Panana mulan. Bentar teman-teman. Aduh. Hei, keheula he. Gila. Ah. Kasupan nih maren Assalamualaikum. Masukin ini mah ya teman-teman. Tuh, tadi apa ini, Pak? Nah, lain terkadang ieu na pas ngagubragna ya. Kadang oh bener. Malah tadi saya di depan sana kayak ngelihat ada sosok pocong tapi jauh teman-teman. Astagfirullahaladzim. Cik, ngarewosan heula Kang. Aldi. Istighfar Al. Astagfirullah. Buset, ada suara-suara juga teman-teman. Oke. Assalamualaikum. Sareng saya. Sareng saya. Sareng saya. Assalamualaikum. Bukan ngejawab. Mana sosok pocong nu di dia nya? Sok keluar. Hah? Keluar lah. Keluar ya. Naon maksudnya iya asup ka babaturan urang ieu. Ya kumaha ya maksudnya. Aya nu ek. Urang mah butuh ge wujud sok aya nu ek disampaikan atau kumaha Aya sok? nu ek disampaikan sok mangga sok. Budak ieu. Sompral ngomongna. Sompral. Sarua kabeh ge sompral. Hampura atuh. Allah. Budak ieu mah teu wudu. Oh. Marane mah wudu. Urang wudu tadi hitut sih sebenarnya urang kan. Kunaon kasih Aldi. Budak ieu mah resep aing. Sok keluar atuh. Kumaha ieu teh? Hayangna kumaha? Tanya eta we tuh gali informasi. Didinya nusok. Didinya nusok ieu nya, nusok ngaganggu pangendaranya. Kunaon digaranggu kunaon? Kunaon. Kurang iman ku aing diganggu pagawean aing eta jeung balad aing. Ulah kitu didinya kan hirup nafsi lah. Didinya kan ciptaan pangeran, urang ciptaan pangeran untuk ngaganggu batur lah. Kalah merinding atuh. Ieu teh urun Ya. Sok keluar. Sorry teman-teman agak aduh berdiri semua nih. Ini sosok pocong teman-teman ya. Sok hayangna kumaha ya? Mana apa nu dibawa ku urang naon? Ya. Hah? Sok keluar. Urang mah ngabejaan. Ulah ngaganggu pengendara, ulah ngaganggu nu ngaraliwat di dieu. Sok didinya lamun misalkan ngaganggu batur, didinya sarua jeung nyilakakeun batur dan teu kabeh jalma wanian. Tong mamatahan aing. Lain mamatahan. Urang wani sote ngobrol kieu maneh asup ke babaturan urang lamun misalkan maneh wujud secara dihareupeun urang mah urang ge lumpat, urang ge sieun ku maneh. Sok keluar aya. Soalna maneh masuk ciciduhnya. Eta aing. Tuh, bener kan? Bener kan. Pocong sok ciciduh. Eta teh Sok ieu hayangna kumaha? ya di arurang mah eueuh nu bararisa sok ek bijil sorangan ek naon. Ya, mumpung maneh keur asup ya urang ngabejaan ka maneh. Ulah sok ngaganggu pengendara anu ngaraliwat di area sekitar dieu atau misalkan jalma-jalma anu caricing di kampung dieu eta teh Teu meunang. salah eta teh teu meunang. Maneh bawa baturan maneh? Allah Akbar. Bangke tempat sumpah. Bu bangke teman-teman. Bu bangke. Jadi saya pakai masker masih cium bau. Keluar.
Sok keluar, gas segitu mah nya. Sok keluar, gas ya karunya ya. Karunya ya. Jadi gini teman-teman, ini sosok pocong ya, mungkin nggak semua orang ngerti bahasa Sunda ya kan. Ini sosok pocong yang masuk ke Kang Aldi karena Kang Aldi sompral tadi katanya gitu. Aku pun sompral sebetulnya dari tadi juga sompral ya kan. Ini kalau misalkan ini Ren kalau diberdiriin ini bisa loncat-loncat ini. Iya pasti. Kalau diberdiriin. Pasti. Kayak seperti Kang Agus kerasukan dulu kayak mau loncat-loncat. Allahu Akbar. Dan teman-teman sosok ini ya, alasan kenapa dia mengganggu pengendara, dia bilangnya tidak, orang-orang lewat nggak pada beriman atau dan sebagainya. Aku pun tidak pernah mempercayai 100% dengan apa yang mereka, yang bangsa-bangsa mereka. Sweet man. Allah. Ya ampun. Geng, ada sosok hitam tinggi besar berdiri. Kamu jangan. Mana ya ulah ngaguran bebaturan mana? Teman-teman, ini sosok ini pada manggil teman-temannya ini juga tuh. Sok keluar sok. Allah. Teman-teman, ini manggil teman-temannya datang ke sini. Sok aing geus no ek disampaikan deui sok keluar sok. Geus karunya ya baturan. Karunya ya baturan ya. Jeung pepeje ulah sok ngaganggu pengendara-pengendara lain lah. Eta Ren Kak. Wah, mau eta teh Kris. Sok ya arek keluar sorangan atau misalkan naik dipaksa? Dipaksa ya. Hah? Keluarkeun sok. Bener? Sorry teman-teman, ini bandel banget. Gandeng dong sok jeroan wae. Shit man, mau masuk ke tempat saya juga. Silakan. Ih, dina tunggu ya. Pang lojos kan. Berat teman-teman, ada yang naplok di badan. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Aduh, iya, masih kaku badannya. Can keluar semua. Sebentar. Sok keluar kabeh kan. Keluarkeun kabeh. Ini orang keluar deh. Oh. Set kan. Aduh. Kan nyandak ieu tuh Saeuna heula nya. nyandak cai ka eta ka warga sakedap. Senterna mau leceh kitu nya lah. Aldi, Al. Ren ulah lila lain urang sieun. Ulangan mah. Allah, astagfirullahaladzim. Naon? Mana? Ya Allah, Kelak. Ntar teman-teman. Sok. Ulah asup deui. Sok. Lihat. Allahu Akbar. Ada sosok perempuan kuntilanak teman-teman. Mana asup deui? Sok. Ini itu kan itu. Sok ya ku aing ya sok. Lihat. Ku aing. Sok ek dibere deui ya ku aing ya kos babaturan maneh. Sorry. Bentar teman-teman. Tuh. Sok perempuan. Lihat. Kita fokus Aldi dulu lah. Sok. Suatu teman-teman, nanti Kang Reni bawa dulu air. Sadar Al. Sadar Al. Masih kaku teman-teman, badannya masih kaku. Kayaknya masih lemas juga. Astagfirullahaladzim. Ren, gawat Ren.
Bentar teman-teman. Astagfirullahaladzim. Azim. Keluar. Terus keluarin. Kayaknya dia merasa kepanasan. Astagfirullahaladzim. Aduh, nyeri. Aduh. Tahan Al. Kelak si Randy keur mawaieu, keur macai. Kayaknya dia terbakar, teman-teman. Saya bacakan ayat kursi juga barusan. Aduh. Berarti masih ada yang nempel di badannya Kang Aldi. Iya, syukur gak bisa gerak. Aduh. Kaku banget ya. Ya. Benar ya tadi kaku teu bisa gerak. Nyeri syukur. Aduh, nyeri. Arindit kabeh nu dari Arindit. Langsung keluar lah, mau dituluykeun lah, mau bener ya. Bener ya, Cok. Guys. Dikeun ah. Lulus. Sok. Dikeun heula dikeun. Allah. Sorry teman-teman. Kayaknya kita tidak bisa lanjut. Ini juga modenya record dan kita tidak bisa tidak ada yang mantau lah intinya gitu ya teman-teman. Ini nih yang kita takutkan, kenapa kita lebih memilih mode streamer. Karena kalau streaming itu banyak orang yang mantau, banyak juga teman-teman yang mantau. Tapi kalau record kayak gini, apalagi kalau misalkan pas sendiri, ini bahaya. Teman-teman, ini Allah Akbar, enggak kondusif ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Udah, ini kamera Kang Aldi sama saya bawa aja. Sorry teman-teman. Ini tidak kondusif Kak. Sumpah. Ini terima kasih. Aduh, parah. Ayo. Oke, teman-teman semuanya, kita akan jangan gitu kan, anu deket. Canak. Oke, gengs. Oh, ini kamera record Kang Aldi juga. Kalau Samsung itu kuatnya cuma 10 menit teman-teman. Jadi nanti videonya patah-patah, jadi disambung-sambung gitu teman-teman. Kalau punya Kang Ian enggak full. Nih kita udah mendapatkan informasi yang lumayan. Jawaban mungkin dari sosok tersebut kenapa mengganggu pengendara. Maka poin positifnya mungkin yang bisa saya sampaikan kepada kalian, kemanapun kalian pergi, diusahakan untuk senantiasa berwudu ya, karena kalau misalkan tidak berwudu itu bisa jadi ketika kalian berkeliaran pada malam hari, kita nggak tahu melewati tempat angker atau enggak, itu takutnya ada dari dimensi lain, yang ikut dengan kalian ke rumah. Ada teman saya lewat sini. Dia lihat ekor si belang di sini, lintas dari sini ke sana. Ekor si belang? Ekornya aja. Cuman kalau ekor si belang kan, kalau jenisnya kayak gitu siluman ya, itu bukan hewan, tapi siluman. Si belang itu nyala, ekornya nyala. Si belang itu harimau kan? Oke teman-teman, berhubung ini juga udah masuk dini hari dan kita tidak bisa melanjutkan terlalu ini juga. Oke. Nih Kang Randy punya Kang Aldi dulu. Oke guys. Oke ya gengs. Kang Aldi aman teman-teman. Kang Aldi aman. Dan kita akhiri penelusuran malam ini. Ya teman-teman. Nih susuknya di sini nih. Sudah aman. Alhamdulillah. Cuman sendiri ke lokasi ini bahaya juga. Teman-teman. Ada susuk hitam di depan. Lihat.
ya kan, sok hitam. Oke lah teman-teman, ini udah nggak kondusif lah, kita udah lemas juga dan takutnya nanti ada yang masuk juga ke di antara kita ya teman-teman. Jangan lupa nanti tonton juga di channel Randy Batman dan Aldi IB. Astagfirullahaladzim, Aldi IB official. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you buat kalian semuanya dan semoga diberikan kesehatan nanti di bulan puasa nanti ya teman-teman, buat kita semua. Aduh ya ampun, ini tegang pisan orang mah paling matak paling males teh atau power teh Kang Ren kalau semisalkan kita lagi sendiri, makanya kita lebih milih mode streamer kan, gitu kan. Jadi kalau misalkan ada apa-apa itu kita itu ada yang nyusul, ada yang ngejemput. Tapi kalau misalkan dalam posisi record sendiri, kalau misalkan kayak kesurupan kayak barusan gitu kan. Soalnya kan kalau Kang Aldi udah punya dasar sih teman-teman. Jadi Kang Aldi, Kang Rudi itu udah punya dasar. Jadi kalau misalkan sensitif lah, makanya mereka nggak kayak Kang Aldi, Rudi itu nggak suka nonton kayak ebeg atau kuda lumping gitu kan. Suka kayak paralel, nempel gitu kan, nembak langsung gitu. Oke, thank you semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.